Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Scope Management. Materi yang saya jelaskan itu berasal dari bukunya Katie Schwabel dengan judul Information Technology Project Management. Nanti kalau teman-teman kurang jelas bisa membaca sendiri nanti di bukunya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana penggunaan Agile, kemudian apa itu Scrum, apa itu Kanban, apa itu Extreme Programming. Nah, kemudian kenapa kok kita masih mempelajari mengenai Project Scope Management? Sebenarnya Project Scope Management ini sering dilakukan apabila teman-teman masih menggunakan pendekatan pengembangan software yang menggunakan model-model SDLC itu, Software Development Life Cycle, gitu, yang di dalamnya ada waterfall, spiral, kemudian ada rapid prototyping dan sebagainya. Teman-teman perlu mengetahui Project Scope Management karena nanti agar bisa membandingkan antara pendekatan menggunakan pengembangan software yang masih menggunakan cara lama atau tradisional itu dengan cara-cara baru yang sekarang sering diadaptasi pada pada pengembangan sebuah umumnya kalau sekarang ini banyak startup ya di di startup teknologi ataupun pengembangan pada software house yang sekiranya memang diperlukan adaptif dalam perubahan yang sangat cepat ya itu tadi ya. Makanya Agile itu sering digunakan karena itu gitu. Jadi berbeda dengan pengembangan software yang menggunakan model tradisional yang masih menggunakan waterfall dan sebagainya tadi itu. Untuk itu sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman harus paham dulu mengenai scope management gitu. Saya ulangi lagi, project scope management itu umumnya itu sering digunakan apabila nanti teman-teman menggunakan model pengembangan perangkat lunak yang masih menggunakan cara tradisional atau software development life cycle yang ada di dalamnya ada model-model waterfall, spiral, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Terus kemudian tujuan pembelajaran sudah jelas mengenai apa itu scope. Scope itu adalah batasan gitu. Jadi batasan atau ruang lingkup. Jadi teman-teman kalau seumpama ingin membuat sesuatu pasti harus tahu ruang lingkupnya atau batasan-batasan yang akan dibuat itu sampai mana ya. Itu makanya teman-teman wajib tahu apa yang namanya project scope management ini tadi. Tuh, umumnya itu di dalamnya apa saja yang dibahas itu. Biasanya mendiskusikan metode untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan kebutuhan gitu, sesuai urutan agar kebutuhan itu sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder atau orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Atau dapat tercapai gitu. Kebutuhan yang ada itu dapat tercapai gitu. Makanya perlu collecting kebutuhan yang sekiranya akan kita penuhi nantinya. Tuh. Terus yang selanjutnya itu dengan adanya tujuan-tujuan yang telah didefinisikan itu, maka diharapkan kita dapat menjelaskan dan mendeskripsikan isi dari tiap-tiap tujuannya atau isi dari sebuah project scope statement tadi. Jadi dari setiap tujuan tersebut itu tadi kita bisa melakukan detail penjelasan, terus kemudian usaha pencapaiannya seperti apa tuh. Terus umumnya dari hasil dari hasil collecting requirement atau kebutuhan tadi itu biasanya akan diciptakan sebuah WBS. WBS itu adalah work breakdown structure gitu.
Itu umumnya yang sering digunakan pendekatan untuk membuat WBS itu biasanya menggunakan analogi top down, bottom up, ataupun mind map itu. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu. Oke, kemudian selanjutnya, kenapa kok kita harus tahu mengenai batasan-batasan sebuah proyek atau kebutuhannya. Tuh. Nah, itu nanti karena setiap kebutuhan itu pasti akan memiliki hubungan ya. Kemudian setiap kebutuhan yang saling berhubungan itu tadi, kita harus dapat melakukan controllingnya. Jadi jangan sampai kebutuhan yang sudah ada batasannya itu nanti akan melebar gitu loh. Tuh, jadi semula kita sudah mendefinisikan batasannya sampai A, kemudian melebar sampai M, sampai N, bahkan sampai Z itu jangan sampai itu. Nanti kalau seumpama kebutuhannya itu melebar, pasti akan berpengaruh pada biaya dan waktu umumnya itu. Untuk itu, kita wajib memahami pentingnya controlling scope gitu. Itu tadi. Kita wajib memahami apa yang namanya controlling scope itu. Agar pendekatan yang kita lakukan itu dapat mencegah problem-problem yang sering terjadi pada proyek IT atau proyek teknologi informasi itu tadi. Terus selanjutnya, dari adanya kebutuhan yang telah kita definisikan tadi, tentunya dapat membantu mendeskripsikan bagaimana gambaran sebuah produk yang akan dihasilkan itu tadi. Umumnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, itu tadi, project management scope itu. Apakah itu? Tadi sudah saya banyak menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya. Itu. Kalau secara kesimpulan, kita dapat membagi deskripsi. Scope itu adalah merujuk pada semua yang terlibat pada pekerjaan untuk menciptakan sebuah produk dari proyek dan proses untuk mencapainya. Gitu. Terus deliverable itu adalah hasil produk atau hasil produksi yang merupakan bagian dari sebuah proyek. Biasanya berbentuk seperti hardware, software, dokumen, atau hasil rapat atau pertemuan. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan, project scope management itu umumnya berisi proses yang terlibat atau proses-proses yang ada pada saat definisi dan controlling. Umumnya seperti itu, project management scope itu. Jadi, saat definisi kebutuhan, itu pasti harus diketahui dengan detail. Gitu. Kebutuhan-kebutuhannya itu apa saja. Kemudian, hingga sampai dengan controlling itu juga harus dapat termanage dengan jelas dan benar ya. Itu makanya yang dinamakan project management scope itu tidak hanya di awal, tapi saat definisi dan juga sampai controllingnya itu tadi. Jadi dari awal sampai akhir ya. Jadi bukan terus kemudian hanya di awal saja atau hanya di akhir saja. Itu project management scope itu akan mencakup secara keseluruhan itu. Kemudian project scope management process itu. Nah, di dalam slide itu sudah dijelaskan beberapa tahapan untuk mendefinisikan sebuah scope itu seperti apa. Yang pertama itu collecting requirements. Jadi mendefinisikan dan mendokumentasikan feature-feature atau fungsi dari produk yang akan kita kembangkan itu nantinya. Itu disebut sebagai collecting requirements. Atau teman-teman bisa dapat mendefinisikan secara kasaran itu, saya ingin membuat sebuah proyek yang nanti bisa melakukan ini ya itu. Melakukan ini itu adalah fiturnya itu tadi. Makanya itu dinamakan collecting requirements. Gitu. Itu. Terus kemudian defining scope itu.
itu adalah melakukan review project charter, dokumen kebutuhan, dan aset yang dimiliki organisasi untuk menciptakan scope statement. Jadi dari hasil feature, dari hasil collecting requirement tadi, kita lakukan review. Itu tadi, kita lakukan review, kemudian dengan apa yang kita punya saat ini loh, terutama di dalam sebuah organisasi loh. Itu apakah kita sudah mampu atau belum? Kalau kita belum mampu, apakah kita perlu mencari bantuan atau harus seperti apa itu. Kalau semuanya sudah teratasi, kemudian verifying scope itu. Verifying scope yaitu melakukan formalisasi acceptance project gitu. Jadi nanti semuanya dari kebutuhan yang sudah terdokumentasi, sudah dilakukan review, kemudian sudah fix memang kebutuhan seperti itu, maka akan ada penandatanganan proyek agar bisa proyeknya berjalan itu. Itu di verifying scope itu tadi. Itu. Kemudian setelah itu proyek akan berjalan. Nah, di saat proyek berjalan itu, maka harus dilakukan control atau controlling tadi itu. Jadi harus melakukan controlling terhadap yang telah dijalankan atau yang dijalankan saat ini loh. Saat pengembangan itu. Jangan sampai tadi ya yang saya garis bawahi, jangan sampai perubahan yang sudah yang berjalan saat ini itu melebar dari kebutuhan-kebutuhan yang telah kita definisikan sebelumnya. Itu. Makanya di sini tadi apa yang dinamakan project scope management itu tadi atau scope management itu tidak hanya dimulai dari tidak hanya pada defining scope-nya tadi, definisi awalnya. Tapi hingga sampai controlling tadi. Jadi tidak hanya di awal sini, tapi hingga akhir controlling scope. Hingga akhir sampai proses dari berjalannya proyek itu tadi. Kemudian ini adalah ringkasan project scope management. Ini tadi ya, jadi dari planning hingga monitoring and controlling, ini adalah project scope management-nya. Pertama adalah collect requirement tadi, kita entah itu menggunakan analisis dengan cara wawancara ataupun yang lain gitu. Kita mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan. Kemudian kalau sudah kita definisikan skopnya tadi, tentunya dengan analisis tadi ya. Analisis kebutuhan yang ada dengan resource yang ada di dalam organisasi kita apakah sudah sesuai tadi. Kalau belum ya kita bisa melakukan update. Kalau misalnya sudah ya kemungkinan langsung kita bisa menciptakan sebuah WBS tadi ya. Work Breakdown Structure tadi. Jadi ada WBS-nya tadi. WBS itu apa? Nanti ada sedikit contoh gambaran mengenai WBS. Tuh, kemudian kalau sudah ada WBS-nya, kemudian untuk monitoring dan controlling monitoring dan controlling ini itu nanti setiap kebutuhan yang sudah terpenuhi akan dilakukan verifikasi nih. Apakah sudah benar atau belum gitu. Apabila belum terlaksana itu harus seperti apa? Apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak gitu loh. Itu. Jadi di dalam monitoring and controlling ini tadi ada verify dan juga control scope-nya tadi. Itu kalau control scope itu bisa kita ketahui itu ya. Nanti ukurannya melalui apa itu. Ukurannya bisa dari tingkat kinerjanya dari setiap pemenuhan kebutuhan gitu loh. Udah sampai mana tadi? Apakah sudah sesuai atau belum? Itu kan nanti akan ada metriknya ya, penilaian secara jelas gitu. Kalau misal belum, nanti seperti apa? Kalau sudah seperti apa itu. Apabila ada perubahan juga ada controlling juga ya, jangan sampai kok perubahan itu nanti terlalu melebar dan nanti akan malah menyulitkan kita itu tadi. Jadi setiap verify scope itu tadi pasti akan ada kontrol gitu. Ada kontrolnya itu, gimana caranya itu. Tuh, hingga sampai project finish ini. Jadi di awal project start itu sampai project finish itu masih
di dalam lingkup project scope management. Jangan sampai project scope management yang telah kita definisikan di awal tadi itu ada perubahan yang sangat besar, apa tuh majority change, itu jangan sampai. Kemudian di sini kita bahas mengenai pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan itu biasanya dipenuhi oleh kondisi atau kapabilitas yang harus dimiliki oleh sistem, produk, service, ataupun yang lain. Yang tentunya hasil-hasil itu harus menjamin kepuasan dari pelanggan ya, atau kepuasan dari klien gitu. Terus kemudian untuk proyek teknologi informasi, pembagian kebutuhan itu biasanya sangat membantu. Kebutuhan pada saat analisis, spesifikasi, dan validasi itu nanti juga biasanya akan berbeda-beda ya. Saat analisis itu nanti seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi sebelumnya? Validasi tadi apakah sudah tercapai atau belum? Gitu. Makanya biasanya membagi setiap fase tadi, setiap fase scope management, setiap fase pada manajemen scope tadi itu umumnya akan mempermudah seorang manajer proyek dalam mengidentifikasi atau dalam melakukan controlling dari scope yang ada ya. Kemudian biasanya itu ya, spesifikasi, analisis, validasi itu akan berjalan secara iteratif atau berulang-ulang. Hingga semua kebutuhan yang telah didefinisikan itu terlihat jelas. Jangan sampai kok masih abu-abu atau bahkan tidak terselesaikan ya kebutuhan yang sudah kita definisikan di awal. Kalau tidak terselesaikan, nanti tingkat kepuasan dari pelanggan itu nanti akan jadi semakin berkurang gitu. Seperti itu. Kemudian biaya untuk memperbaiki perangkat lunak yang cacat. Nah, di sini diketahui sebuah grafik sebelah kanan atau y axis ya ini ya. Kalau yang sini x axis ini. Yang y axis itu ada operation, test, code, design, sama requirement. Atau di sini termasuk dalam fase pengembangan nih di sini. Ini yang x-axisnya ini nilai, tingkatan nilainya dari 0 sampai 120. Kita bisa melihat biaya perubahan pada saat requirements itu, kebutuhan biaya perubahan scope pada saat requirement itu sangat sedikit ternyata ya. Ini tidak sampai 20 nih. Sedangkan desain itu lebih besar daripada requirement. Kode lebih pada saat tahap pengkodean itu lebih besar daripada desain. Pada saat testing lebih besar daripada code. Pada saat operation atau udah implementasi di lingkungan sebenarnya itu nanti malah hampir 5 kali lipat dari saat testing nih. Maka diusahakan perubahan kebutuhan itu ada pada fase requirement ini. Jangan sampai perubahan kebutuhan itu sudah pada fase operation ya, atau sudah melewati fase operation itu nanti. Kalau di fase operation itu
kalau di fase operation itu banyak perubahan yang secara major atau secara utama, entah itu proses bisnisnya itu berubah secara drastis, itu nanti akan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Berbeda dengan perubahan kebutuhan saat requirement, gitu. Itu nanti akan sedikit itu. Tuh, sudah jelas ya, kalau seumpama project udah selesai, kemudian udah diimplementasikan, jalan, kemudian ternyata, oh ini tidak sesuai nih, tidak cocok nih, kemungkinan nanti biaya untuk perubahannya itu akan sangat tinggi, karena akan berubah macam-macam ya, entah itu perubahan di awal akan ada perubahan, desainnya juga akan berubah, kok apalagi kodenya, cara testingnya, itu seperti apa, itu nanti akan pasti berubah. Jadi usahakan perubahan itu berada pada fase requirement itu tadi. Nah, di sini disebutkan beberapa metode untuk mengumpulkan kebutuhan. Yang pertama kita bisa melakukan dengan wawancara, dengan menanyakan apa saja yang dibutuhkan, gitu, khususnya pada klien ya. Yang kedua, fokus grup atau difasilitasi dengan workshop. Gitu. Jadi yang kedua ini biasanya akan dibuat sebuah grup kecil-kecilan yang nantinya digunakan untuk identifikasi sebuah masalah, kemudian ada masukan-masukan dari beberapa stakeholder, ya sebuah proses bisnis yang berjalan. Contohnya seumpama manajemen mengenai rumah sakit gitu. Nah, itu jadi tidak hanya orang-orang yang di dalam rumah sakit saja yang sekiranya melakukan fokus grup diskusi gitu. Tapi juga nanti akan ada expert dari luar, seumpama dari orang mengenai outsource cleaning service ataupun yang lain tuh. Jadi juga nanti akan dimasukkan dalam fokus grup diskusi untuk menciptakan hal yang sekiranya membantu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada dalam project manajemen rumah sakit itu tadi. Jadi tidak hanya suster maupun perawat atau dokter ya, tapi ada orang-orang yang di luar dari kesehatan itu terlibat di dalam fokus grup diskusi. Atau yang ketiga menggunakan group creativity and decision making teknik gitu. Kalau ini itu nanti ada beberapa grup juga gitu. Kemudian masing-masing itu menciptakan kreativitas dari masing-masing grup. Kemudian hasil dari setiap kreativitas itu nanti akan dilakukan keputusan. Nah, itu dilakukan keputusan yang mana kebutuhan yang harus memang benar-benar bisa kita akomodasi. Jadi ada proses yang namanya decision making-nya tadi. Kemudian ada yang keempat, ada questionnaire and survey. Kita bisa menyebarkan kuesioner. Yang kelima, melakukan observasi. Kita datangi ke lapangan. Gitu. Yang keenam ada prototype, kita buatkan program sederhana. Yang ketujuh ada software tools. Gitu. Ini lebih tingkat ke advance lagi ya. Jadi kita identifikasi sudah menggunakan secara software ini. Tapi kalau untuk pengumpulan kebutuhan biasanya orang-orang itu lebih familiar menggunakan cara-cara tradisional daripada software tools ini tadi. Tapi kalau seumpama sudah paham penggunaannya dan itu dinilai bisa membantu, itu ya nggak masalah. Yang jelas software tools itu ada keterkaitan penggunaan sebuah software untuk identifikasi kebutuhan. Kita telah membahas apa itu manajemen scope atau ruang lingkup pada sebuah proyek teknologi informasi atau proyek software, dan metode apa saja yang bisa digunakan untuk pengumpulan kebutuhan gitu. Terus kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai dokumentasi kebutuhan. Umumnya dokumentasi pada sebuah kebutuhan proyek manajemen atau proyek IT itu biasanya bisa berbentuk dalam
berupa teks atau gambar atau diagram atau video atau media yang lain. Nah, untuk memudahkan, biasanya media tersebut kita breakdown ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Di antaranya bisa kita pisahkan mengenai dokumentasi pada kebutuhan functionality atau kebutuhan service atau kebutuhan performance, quality maupun yang lain. Intinya di sini pemisahan-pemisahan atau breakdown dari beberapa kebutuhan ini akan memudahkan kita nantinya saat ingin menyusun WPS gitu. Kemudian requirement traceable matrix gitu. Tentunya kalau kita sudah menyusun sebuah kebutuhan, itu kita harus mengukur apakah pelaksanaan atau kebutuhan yang kita definisikan sudah tercapai gitu loh. Itu kita bisa mendefinisikan traceable matrix atau requirement traceable matrix itu menggunakan cara yang mudah dipahami. Salah satunya menggunakan bentuk table gitu. Umumnya di dalamnya, dalam bentuk table itu ada status dari kebutuhan itu, apakah sudah tercapai atau baru proses berjalan atau sudah sampai separuh dari proses perjalanan untuk mengerjakan itu, ataupun yang lain. Nah, kita bisa melihat pada table berikut ini. Ini requirement itu berarti requirement number ini adalah nomor dari kebutuhan yang telah didefinisikan. Itu kebutuhannya apa? Oh, ternyata kebutuhannya itu sebuah hardware, yaitu memori dari laptop itu terus kemudian di sini ternyata bisa diketahui status dari hardware tersebut seperti apa. Oh, sudah komplit nih, sudah terpenuhi tuh. Dan laptop sudah diorderkan memori dengan kapasitas 4 GB kayak gitu. Jadi setiap kebutuhan itu nanti wajib kita ukur ketercapaiannya. Kemudian selanjutnya itu mendefinisikan WPS. WPS itu apa? Seperti yang kita bahas sebelumnya, WPS itu adalah work breakdown structure gitu. Di dalamnya itu umumnya berisi mengenai kebutuhan, orientasinya kebutuhan yang sekiranya akan kita penuhi gitu. Umumnya nanti kalau sudah jadi WPS itu akan menjadi sebuah atau beberapa list pekerjaan yang dilakukan gitu. Dan tentunya setiap list pekerjaan itu pasti akan mempunyai batasan-batasannya ya, sampai mana ya gitu, kayak gitu. Jadi tidak bisa kalau seumpama definisi list kebutuhan itu sampai dalam sebuah baris atau satu kebutuhan dalam sebuah baris itu tidak ada akhirannya, tidak ada ketercapaiannya gitu. Jadi harus ada batasannya sampai mana. Umumnya WPS itu pasti akan ada schedule atau ada beberapa penjadwalan, kemudian nanti akan ada penghitungan biaya, resources gitu. Dari mana keterpenuhan kebutuhan itu akan bisa dipenuhi gitu. Kemudian kalau misalnya ada perubahan seperti apa. Jadi WPS itu nanti selain penjadwalan itu juga akan ada beberapa deskripsi yang jelas mengenai setiap list pekerjaan itu tadi, semua butuh biaya dihasilkan dari mana, semua butuh resources diasalkan dari mana, kemudian apabila ada perubahan nanti cara penanganannya seperti apa atau controllingnya seperti apa. Kemudian decomposition, yaitu adalah membagi proyek yang sekiranya list pekerjaan pada proyek yang sekiranya kok dinilai sangat rumit itu ke dalam sub bagian yang kecil-kecil gitu.
Jadi nanti bisa menjadi beberapa bagian subbagian project yang sekiranya memang kalau seumpama dijadikan satu bisa menjadikan project yang besar yang sekiranya dilihat itu memang kalau dari pendekatan secara top down itu akan sangat akan sangat kompleks gitu itu tadi. Kemudian sebuah work package merupakan pekerjaan lowest level dari sebuah WBS itu. Jadi nanti work package ini adalah kumpulan-kumpulan pekerjaan yang sekiranya memang udah kita breakdown paling bawah sendiri gitu. Jadi di bawahnya ada work package, di atasnya itu nanti ada grouping dari sebuah pekerjaan, kemudian semuanya list pekerjaan yang udah disusun itu dalam bentuk penjadwalan itu nanti akan menjadi sebuah WBS nantinya. Untuk penjelasan lebih lanjut kita nanti akan bahas mengenai ini. Nah, contohnya ini adalah WBS intranet. Ini dipisahkan berdasarkan produknya. Ini di website intranet ini ternyata butuh website design, homepage design, marketing page, sales page, dan macam-macam gitu. Di website design ternyata ada yang namanya graphic design, program, dan macam-macam nih. Yang nantinya ini kalau kita breakdown lagi bisa menjadi semakin kecil gitu. Kemudian di halaman homepage ternyata di homepage design butuh mengenai teks, image, hyperlink itu komponen-komponen menurut produknya itu. Kemudian marketing nanti ada teks, image, hyperlink sama, sales page juga sama itu. Jadi turunan atau work package ini yang dari homepage design, marketing page sama sales package ini mempunyai kesamaan itu. Yang berbeda ada pada website design ini yang nantinya bisa kita breakdown lagi semakin kecil lagi kebutuhannya itu di dalamnya ada apa saja. Ini adalah contoh WBS menurut produk. Kemudian apabila menurut proses nih, nah ini kita akan breakdown lagi intranet project nih. Ternyata butuh apa saja tadi? Butuh website design, butuh website development, support, konsep, dan macam-macam ini. Ternyata saat kita mendefinisikan project intranet ini kita butuh apa saja nih? Ternyata kita butuh evaluasi current system, definisi kebutuhan, kemudian definisi spesifikasi fungsionalitas, kemudian definisi resiko atau pendekatan resikonya seperti apa ya. Kemudian cara pengembangan gitu. Macam-macam. Jadi untuk tahapan definisi kebutuhan saja atau definisi scope itu ternyata banyak yang harus kita jabarkan gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secara umum biasanya ada seperti ini. Tapi nanti bisa juga semakin banyak atau bisa diminimalisir gitu. Enggak sebanyak ini juga bisa. Tergantung nanti pendekatan untuk pengembangan seperti apa. Untuk definisi requirement aja sendiri itu ternyata sampai level 4 nih. Definisi kebutuhan itu ada macam-macam. Kebutuhan dari usernya, kebutuhan isi dari sebuah proyek seperti apa, kebutuhan dari nanti sistemnya gitu. Sistem itu bisa ke hardware gitu. Atau hardware itu bisa ke dalam bahasa pemrograman yang ingin diterapkan itu apa, servernya gitu. Kebutuhan servernya seperti apa. Servernya ini biasanya akan berkaitan mengenai hardware-nya gitu. Nah, itu kalau semisal WBS itu menurut proses seperti ini kita jabarkan, itu biasanya akan berbentuk seperti ini. Nah, yang di bawah ini 1.0 sampai 2.0. Jadi ada nomornya. Nomornya itu digunakan untuk identifikasi Unix. Jadi harus ada nomornya itu ya. Jadi ada konsep, kemudian ada evaluasi, dan seterusnya. Oke, terus kemudian selanjutnya nih
Nah, WPS dan Gantt chart di Microsoft Project kayak gitu. Di sini itu tadi saya sudah menjelaskan manajemen scope itu pasti nanti kalau kita bersentuhan dengan WPS itu ada yang namanya penjadwalan. Nah, jadi kalau kita sudah mendefinisikan list dari WPS-nya tadi atau breakdown structure-nya tadi, kita bisa mendefinisikan penjadwalannya, pengerjaannya itu selama berapa hari, nah, satuannya mau hari atau jam atau apa, silahkan gitu. Macam-macam gitu. Umumnya kalau pengembangan proyek secara klasik itu biasanya masih menerapkan rentang dari untuk pengerjaan, yaitu biasanya masih berdasarkan hari itu silahkan nanti mau dipertimbangkan perlukah menggunakan per jam atau per hari gitu, atau per minggu, silahkan itu jadi nanti akan kelihatan. Untuk list pekerjaan nomor 1 itu apakah harus 1 hari atau 2 hari, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Dan ini anak panah ini adalah keberlanjutan ya itu. Apabila ini sudah selesai baru akan dikerjakan yang lainnya sesuai urutan anak panahnya gitu. Itu begitu seterusnya gitu. Ini adalah WPS dan Gantt chart pada Microsoft Project itu, silahkan. Saya ulangi lagi, kita biasanya menggunakan WPS atau Gantt chart ini itu apabila kita mengembangkan sistem masih menggunakan model yang klasikal itu ya, yang di dalamnya biasanya ada model-model waterfall, spiral, RAD, rapid prototyping, ataupun yang lainnya. Kalau nanti teman-teman sudah menerapkan Agile, itu kemudian di dalamnya sudah menggunakan framework Scrum ataupun Extreme Programming atau Kanban, itu sudah berbeda lagi itu. Umumnya kita tidak akan secara rigid melihat sebuah WPS itu. Jadi masing-masing. Kenapa kok saya kenalkan WPS dan Gantt chart seperti ini? Karena agar nanti teman-teman bisa membedakan cara pengembangan secara adaptif atau agile itu kemudian dengan dibandingkan dengan secara klasikal atau secara SDLC yang software development life cycle, yang di dalamnya ada beberapa model yang pernah kita bahas sebelumnya itu pendekatan untuk mengembangkan WPS. Nah, ini untuk mengembangkan WPS itu ada beberapa macam pendekatan. Itu. Yang pertama using guidelines, itu beberapa organisasi seperti DoD menyiapkan panduan untuk menyiapkan WPS. Di sini sebelum kita membuat sebuah WPS kita baca dulu nih panduan yang ada. Itu bisa dari Project Management of Body Knowledge, itu bisa juga, nanti silahkan teman-teman pelajari mana itu, atau dari guidelines dari resource yang lainnya atau source yang lain gitu. Selain itu bisa juga dari yang lainnya juga. Kemudian analogi approach, itu bisa menggunakan WPS yang sudah ada sebelumnya kemudian kita kembangkan ke dalam sistem yang atau proyek yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi sudah ada WPS sebelumnya, kita kembangkan ke dalam proyek yang akan kita kerjakan sekarang. Kembangkan itu kita bisa mengurangi, menambahkan, ataupun bisa memberikan modernisasi ya dalamnya. Kemudian top down approach itu ya, ini sudah jelas ya, top down sama bottom up ini. Kalau top down kan berarti dari atas nih, dari item yang kelihatannya besar dulu, kemudian kita breakdown, kemudian ke dalam sub item yang lebih spesifik gitu. Nah, ini kebalikannya dengan bottom up. Kalau bottom up ya kita cari item-item yang lebih spesifik dulu, kemudian kita lakukan pendekatan secara grouping ke atas gitu, agar nanti diketahui setiap item yang saling berkaitan itu nanti jadi satu gitu. Itu bottom up. Atau mind mapping. Mind mapping itu teknik pendekatannya seperti mind map. Jadi teman-teman definisikan sebuah tujuan, kemudian dijabarkan dengan menggunakan mind map itu tujuannya mau apa saja yang sekiranya harus terpenuhi gitu. Tentunya dari ide dan gagasan yang ada gitu, yang saling berkaitan gitu.
Nah, ini contoh mind map ini. Tujuannya mau ngapain nih? Oh, ternyata ingin upgrade inventory. Ini di sini. Yang sebelah kanan atas ini. Oh, ternyata upgrade inventory itu butuh apa? Oh, butuh update database. Butuh perform SQL inventory ataupun yang lain kayak gitu. Ini. Mind map itu berdasarkan tujuan. Dan kemudian kita akan menjabarkan lagi, membreakdown lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalamnya itu. Seperti itu. Nah, banyak WBS yang tidak jelas. Itu biasanya orang-orang membuat WBS itu jarang dia menjelaskan secara detail gitu. Makanya untuk itu biasanya harus disertai dengan WBS dictionary gitu. Dan scope baseline-nya sampai mana gitu. Jadi setelah kita membuat WBS itu ada Gantt-nya, di dalamnya itu ada penjadwalannya, itu ada pembahasan mengenai resource-nya dari mana, cost-nya dari mana. Itu biasanya selain itu kita bisa membahas juga deskripsi dari kata-kata yang kita pakai dalamnya itu ke dalam WBS dictionary. Nah, WBS dictionary itu nanti akan menjelaskan setiap item pekerjaan yang ada di dalam WBS itu secara detail gitu. Dan batasannya sampai mana gitu. Apabila nanti seorang project manager lupa batasan, kemudian dia ingin menjelaskan ke bawahannya, itu nanti kan lebih dimudahkan dengan adanya WBS dictionary dan scope baseline ini gitu. Itu intinya kamus WBS adalah dokumen yang menjelaskan informasi secara rinci tentang setiap item yang didefinisikan dalam WBS itu tadi. Seperti itu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teman-teman itu wajib memastikan bahwa proyek yang ditangani itu kebutuhannya sudah terakomodasi semuanya gitu. Dan kita mengerjakan sesuatu itu hanya yang dibutuhkan, jangan mengerjakan sesuatu kok di luar kebutuhan yang ada, itu nanti akan membuang-buang effort ya, membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga itu. Dan usahakan segala kebutuhan yang kita definisikan itu dapat tercapai itu untuk memenuhi quality dari proyeknya ya, dari hasil dari proyeknya itu tadi. Terus di proses utama meliputi itu tadi untuk manajemen scope, itu proses utama meliputi mengumpulkan kebutuhan itu kita kumpulkan dulu kebutuhannya. Itu bisa menggunakan beberapa metode tadi, wawancara ataupun focus group discussion itu tadi gitu. Kemudian kalau sudah kita wawancara ataupun menghasilkan beberapa kebutuhan, kita terus kemudian mendefinisikan batasannya ya, biar nanti tidak melebar kebutuhan-kebutuhan itu. Kalau sudah, kemudian kita ciptakan WBS yang list pekerjaan tadi loh. List pekerjaan tadi sudah mengakomodasi batasan ya, jadi nanti jelas pekerjaan itu dikerjakan sampai mana. Kemudian kita verifikasi apakah ini memang sudah sesuai dari WBS dan juga batasannya, juga kebutuhannya. Kalau sudah sesuai, nanti pas kita penerapan WBS ke dalam proses pekerjaan itu, atau penerapan pekerjaan sesuai dengan WBS ya, penerapan WBS pekerjaan sesuai dari WBS tadi itu harus kita kontrol itu, jangan sampai kok nanti banyak perubahan ataupun sangat melebar itu. Seperti itu. Terima kasih.